Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Yang kian hari semakin membesar bahkan sampai kepada sektor-sektor lainnya. Jika hal ini terus didiamkan, maka semakin merusak dan semakin membesar. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran pemerintah atau kesadaran setiap individu dalam proses perbaikannya. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berwirausaha. Kewirausahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, yang semakin hari semakin bertambah dan terus bervariatif. Maka dibutuhkan rana atau sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini dengan cara membuat produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, peran kewirausahaan dalam hal ini terbukti sedikit demi sedikit dapat mengatasi permasalahan yang ada, bahkan sampai pada taraf per individunya akan makmur dan sejahtera. Nah, maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai permasalahan bangsa dan peran kewirausahaan dalam mengatasinya. Nah, adapun yang pertama permasalahan bangsa yaitu pendapatan per kapita rendah. Nah, rendahnya rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita ini memang tak lepas dari dampak COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia. Nah, yang salah satunya menimbulkan ketimpangan pendapatan. Nah, rendahnya pendapatan per kapita akan berdampak pada kelangsungan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Nah, beberapa rencana pembangunan akan sulit dilakukan atau diwujudkan karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Nah, akibatnya keadaan negara menjadi statis, tidak berkembang karena tidak mengalami kemajuan. Nah, pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan masyarakat yang masih rendah, jumlah penduduk terlalu banyak, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga ahli, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal untuk mengatasi pendapatan per kapita rendah. Nah, yang pertama yaitu dengan mendorong investor-investor untuk masuk ke Indonesia menanamkan modalnya. Yang kedua yakni mendorong usaha-usaha kecil bernilai tinggi UKM. Nah, yang ketiga meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang keempat yaitu menjaga laju pertumbuhan penduduk agar tidak membludak. Nah, yang terakhir yaitu memberdayakan milenial atau pemuda dengan sistem teknologi bisnis yang semakin hari semakin canggih. Maka dari itu diperlukan peran pemuda dalam hal ini untuk menyokong pendapatan per kapita agar semakin meningkat, yang kian hari semakin dapat menyejahterakan masyarakat yang ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin-poin di mana di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama yaitu banyaknya pengangguran, poin selanjutnya yaitu mengenai kemiskinan. Baik, berbicara mengenai banyaknya pengangguran, sebagaimana kita melihat
di sekitar kita, baik di negara kita, masih banyak terdapat beberapa orang yang masih berada di zona pengangguran. Maka untuk mengatasi atau mengurangi angka pengurangan dari pengangguran khususnya di wilayah kita Kabupaten Bone, maka perlu adanya suatu bentuk usaha yang dapat mengurangi angka pengangguran, yang dimana usaha itu salah satunya itu menciptakan sebuah usaha atau kewirausahaan, yang dimana sebuah usaha atau sebuah kewirausahaan ini otomatis dapat mengurangi angka pengangguran. Mengapa? Karena ketika ada sebuah usaha atau kewirausahaan, maka otomatis akan membutuhkan beberapa orang untuk mensukseskan sebuah usaha itu. Maka di sini pentingnya sebuah usaha atau kewirausahaan dalam sekitar kita, dalam mengurangi angka-angka pengangguran, khususnya bagi kita manusia milenial, pemuda-pemuda milenial. Kita tidak terbatasi dalam meningkatkan atau menciptakan sebuah usaha, karena di dalam era sekarang begitu banyaknya peluang-peluang dalam menciptakan sebuah usaha. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang dimana secara lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu poin kemiskinan. Begitu juga dengan kemiskinan, masih banyak terdapat orang-orang miskin di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Bone ini. Masih banyak yang kita lihat, khususnya di Bone Kota, masih banyak kita lihat anak-anak yang mengemis, masih banyak kita lihat anak-anak yang masih mulung di sekitar-sekitar kita. Dalam mengatasi kemiskinan ini, di dalam kelompok kami terdapat 4 poin untuk mengatasi kemiskinan ini. Yang pertama yaitu pendekatan kewirausahaan sosial sebagai bentuk investasi, yang dimana pendekatan kewirausahaan sosial untuk kelompok-kelompok orang tertentu ini adalah sebuah bentuk investasi, yang dimana investasi ini dapat mengurangi angka-angka kemiskinan di sekitar kita, yang dimana setelah kita melalui pendekatan bagaimana pentingnya sebuah kewirausahaan, yang dimana mereka akan terpanggil untuk membentuk sebuah usaha, yang dimana mereka lagi tidak bergantung dengan bantuan orang lain. Adapun yang kedua yaitu penguatan jaringan dengan kelompok lain, yang dimana penguatan jaringan dengan kelompok yang lain itu adanya saling konfirmasi dengan sebuahnya peluang usaha, yang dimana peluang ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan ekonomi mereka. Poin yang ketiga yaitu penguatan kapasitas kelompok masyarakat dalam aspek manajemen ekonomi produktif, yang dimana di sini perlunya juga ada penguatan kapasitas kelompok masyarakat, yang dimana di sini akan mengajari bagaimana memanajemen ekonomi yang produktif, yang dimana ketika mereka memahami mengatur pengeluaran dan pemasukan, maka usaha mereka akan bisa bertahan lama. Poin terakhir yaitu pembangunan kepercayaan sebagai awal dari keseluruhan proses tersebut, yang dimana sebuah kepercayaan di sini yang perlu ditanamkan bagi setiap warga masyarakat.
Mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kurniati Darwis. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal. Dengan naiknya tingkat pengangguran, maka akan menambah tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini akan mendorong tingkat kesenjangan ekonomi, akan mendorong bertambahnya tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Bentuk kesenjangan sosial yaitu masalah kualitas sumber daya manusia. Jika satu daerah mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik, maka kualitas hidup dan perekonomian di daerah tersebut akan berjalan lancar. Berlaku sebaliknya, jika suatu daerah tidak mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik, maka daerah tersebut secara perekonomian akan jalan di tempat. Semakin banyak orang miskin, banyak orang sakit, dan segala problem penyerta lainnya. Selanjutnya, poin kelima yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pertama penurunan kesejahteraan. Tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga dan bahan makanan. Penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti beras untuk masyarakat kurang mampu atau sering disebut dengan beras miskin atau raskin, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Lemahnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dan dilepaskannya harga BBM, gas, dan listrik ke dalam mekanisme pasar juga menjadi indikator yang membuat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Peran kewirausahaan dalam hal ini adalah dengan memberdayakan masyarakat untuk berwirausaha, mengajak untuk menciptakan usaha yang dapat menunjang kehidupannya dan mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik itu dari segi pangan, kesehatan, juga hidup bahagia. Karena tingkat kemajuan sebuah negara salah satunya dapat dilihat dari kualitas penduduk negara tersebut. Kualitas penduduk berhubungan dengan kemampuan penduduk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpiani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelompok 4 semester 6. Di sini saya berasal dari kelompok 1 kewirausahaan, yaitu di sini saya akan menjelaskan poin yang keenam, yaitu utang luar negeri yang terus meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah menambah pendapatan negara. Usaha baru dibangunkan oleh wirausaha membantu penghasilan pendapatan bagi negara. Dari bisnis tersebut, pemerintah dapat menarik pajak yang akan berkontribusi pada pendapatan negara. Selain itu, usaha yang didirikan wirausaha
dan dapat meningkatkan lapangan kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berkontribusi juga pada pendapatan negara. Pendapatan negara ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja supaya bisa kembali melahirkan wirausaha. Yang poin kedua yaitu wirausaha juga mempunyai peran lain yaitu sebagai salah satu sumber pemasukan pemerintah baik maupun pusat pemasukan pemerintah baik pusat maupun desa. Namun di Indonesia masih dikenal sebagai negara wilayah ekonomi tinggi meskipun iklim wirausaha di Indonesia cukup baik. Wirausaha membayar berbagai macam pajak seperti pajak penjualan dan lain-lain sehingga jika pemerintah serius ingin meningkatkan penerimaan di sektor pajak, maka hendaklah mempermudah wirausaha dalam menjalankan usahanya usahanya jadi juga memiliki pada mereka tidak semata-mata mereka yang mempunyai modal besar saja, tetapi juga mendukung UMKM yang ada. Adapun contoh hutan luar negeri yang terus meningkat. Yang poin pertama yaitu pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Yang kedua, mengalami peningkatan meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga hutan. Yang ketiga, pemerintah menurunkan dibandingkan bulan sebelumnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Nur Afni yang akan melanjutkan pemaparan materi poin ke-7 yaitu kelaparan dan krisis pangan. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang ketahanan pangan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan pangan nasional dengan sumber daya alam yang sangat terbatas jumlahnya dan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini erat dikaitkan dengan bidang pertanian. Dalam perkembangan petani juga memerlukan jiwa entrepreneur yang tangguh guna mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Di sisi lain, fenomena yang terjadi di kalangan petani adalah rendahnya kemampuan manajemen agrobisnis yang rendah sehingga petani tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam proses produksi. Agar lebih menguntungkan, petani juga dapat berkreativitas seperti hasil panen tidak langsung dijual, tapi diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai jual yang tinggi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.